Ya, oke. Itu ngomongin jangan sama saya, sama suami. Pak, aku nek karo kowe pas padu meneng kuwi karepe apa timbangane metu sing elek-elek. Tapi itu harusnya pernikahan 1 tahun sampai 5 tahun. Ibu sudah nikah berapa tahun? Lah sudah lama masa ya elek terus gitu ya. Berarti dulu pas nikah eleke 100, 5 tahun dadi 75, 10 tahun dadi eleke 50. Terus kemudian nanti wis 15 tahun dadi selawe. Lah nek wis 20 tahun ya wis reneng eleke no Bu kudune. Nah, itu karena cinta Bu, makanya goda-goda. Lah nek goda istri orang baru didungdungin, nek goda istri sendiri mbok biar aja. Jengkel kan nyatane ndak ditawari liyane ra gelem. Jadi kan jenengan yang pengen menikah dengan orang yang menjengkelkan toh ya. Pilihan-pilihan dewe toh gitu ya. Enggak, intinya begini Bu. Maksudnya begini, Anda ngomong sama suami, Pak saya tidak punya maksud apa-apa, saya cuma takut kalau nanti dalam keadaan emosi, orang kalau emosi itu kan tidak bisa ngontrol kan, nah takut omongannya atau perbuatannya salah, maka saya diem. Tapi ya nek bisa, jangan lebih dari 3 hari raketan, Assalamualaikum, mau dimasak kepan hari ini, wes baru gue ngomong meneh sedino gitu loh. Paling ora wes gugur kewajiban gitu loh Bu. Tapi kalau bisa memang jangan pernah mendiamkan pasangan kalau bisa, karena itu proses kita yang menikah itu untuk tadi saya katakan semakin lama kan semakin dewasa. Jadi nek hal-hal yang buruk itu bisa dimaklumi di awal-awal pernikahan, tapi nek nikah bertahun-tahun begitu-begitu saja kan berarti nek orang yang tambah itu kur tambah tua tok toh berarti gitu. Itu nggih. Jadi gini Bu, makanya tadi saya jelaskan di awal yang namanya membangun rumah tangga itu berbasis ilmu. Jadi untuk para pemuda dan pemudi kita yang belum menikah, sebaiknya mereka nanti mendapatkan semacam training atau daurah atau kursus tentang menjadi suami dan istri gitu loh. Karena di Malaysia itu orang kalau mau nikah itu harus ikut daurah dulu, ada sertifikatnya. Karena banyak orang yang menikah nggak ngerti kewajibannya. Di dalam Islam suami itu yang kewajiban memberi nafkah istri, bukan istri malah memberikan nafkah kepada suami. Gitu loh. Jadi kenapa tadi saya katakan istri solehah itu adalah istri yang taat kepada suami, melayani suami, karena suami diperintahkan Al-Quran untuk memimpin istri dan memberikan nafkah kepada istri. Arijalu qawwamuna 'alan nisa itu bima anfaqu min amwalihim, karena laki-laki itu memberikan nafkah dari sebagian hartanya kepada istri. Jadi kalau ini kasusnya sudah kebangetan, sudah suami nggak ngasih nafkah, untuk makan harian minta istri, jual warisannya istri tanpa istri tahu, itu udah bangetan mentok gitu loh. Ya nggak dosa lah Bu dalam hal ini, apalagi itu harta istri itu malah suami minta dihitung sebagai utang juga bisa malahan. Jadi kalau jenengan istri tidak dinafkahi suami, terus kan tidak semua istri bisa cari uang. Ada istri itu kalau nggak dinafkahi suaminya, ya istrinya gerutang karo tonggo teparo. Itu. Jadi menurut saya, nek si istri ini masih punya orang tua, bapak atau ibu atau kakak laki-laki, sebaiknya suaminya dipanggil sama bapaknya itu ditanya. Nah, yang nanya istrinya kan malah marah toh, yang nanya biar orang tua istri kuwi ndek men nglamar anakku jariran mbok seneng-senengke, kok kandhane anakku malah mbok dol lemahe ra nganggo izin, bener apa ora. Nanti kalau memang laki-laki ini bisa memberikan jawaban yang memuaskan, saya pikir bapaknya akan menyuruh si istri ini bersabar. Tapi kalau jawabannya penuh tipu daya dan muslihat, mungkin bapaknya juga nggak terima. Nah, berarti selama ini kowe iki jane gur yang sarake anakku itu ya, nanti bapaknya yang bilang wis ndono rampung tekan kene wae, biar bapaknya yang memutuskan itu. Ya biar aja, Anda kalau begitu nggak usah ngurusi istri ini, masih banyak orang yang dosa harus diurusi yo, angel men. Ya jangan bilang kowe diterdolimi dalam pernikahan yuk. Orang terdolimi itu mesti uripe ora pena. Moro karo bapakmu cerita nyopo sing nyatane. Nek dek ngaku engko mbok ikhlaske ya ora apa-apa, ning cerita gen keluargamu ngerti.
Nek teman saya tuh nggak mau Ustaz. Ya wes dengan rasa ngurus temen itu, ngurus yang lain, majene, mamuju. Saya oke ngurus tonggone siji sing nganyelke. Iki bojone nganyelke, iki tonggone nganyelke gitu ya. Lah kan tadi kan ini kembali kepada syariat. Syariat itu Anda nggak dibeginikan oleh suami gitu loh. Jadi nek misalnya suaminya dimintai uang marah, jadi kan yang harusnya yang marah. Ya aku kudune sing marah no Mas, wong kowe kira blonjo aku kok malah njaluk blonjo aku. Kudune aku sing nesu no malah kowe nesu karo kok walik-walik. Lah bisa jadi laki-laki itu justru untuk menutupi kekurangan dia marah dulu. Sapa nek marah mesti bojone meneng dadi menang gitu loh. Lah nek sing wedok meneng bae, meneng ngene terus nanti carane. Kowe mati garing lho yu gitu. Itu terakhir Mbak yang pakai kuning. Yang pertama begini Bu, warisan itu kan ketika kita meninggal, siapa yang menjadi ahli waris kan sudah jelas. Artinya kalaupun itu anak-anak, mau besar mau kecil tetap bagiannya sekian. Nah kalau anak itu sudah balik berarti sudah bisa mengelola uang sendiri, serahkan sama dia. Tapi kalau dia masih kecil ya sudah ditabung di mana, nanti kalau udah gede baru uang ini diserahkan sama dia karena dia belum bisa mengelola. Gitu loh. Kemudian yang kedua tentang perilaku kita kepada suami yang sudah meninggal yang dulu kurang bagus ya. Sekarang berniat untuk hijrah sebagus mungkin. Karena ada riwayat yang menceritakan keluarga kita sudah meninggal itu masih bisa melihat kita di dunia. Dan yang paling menggembirakan mereka adalah satu, ketika kita melakukan amal soleh. Jadi kalau kita melakukan amal soleh itu bapak kita, ibu kita udah meninggal itu seneng banget. Karena apa? Mereka mendapatkan pahala juga dari amal soleh kita itu. Nah yang kedua, Anda berdoa kepada Allah memintakan dosa suami diampunkan dan meminta amal-amal suami diterima. Itu, jadi sekarang itu yang Anda lakukan, berdoa mudah-mudahan amal soleh suami diterima, kemudian Anda amal-amal buruknya diampuni oleh Allah dan Anda berusaha untuk menjadi istri yang perempuan yang soleha. Setiap kali Anda beramal soleh, apalagi atas bimbingan suami dulu, maka suami akan mendapatkan bagian dari kebaikan yang kita lakukan. Jadi sekarang kalau anak-anak itu mau infak, mau zakat, bilang ini atas nama orang tua saya, maka orang tua Anda dapat pahala, Anda juga dapat pahala. Double. Tapi ini atas nama Anda, malah orang tuanya mungkin lupa. Jadi Anda kalau nyumbang apapun, atas namakan orang tua. Nanti orang tua akan dapat, Anda juga akan dapat gitu loh. Wallahu a'lam bishawab.